Sebanyak 100 ml larutan NH4 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Ketetapan basa NH4OH sama dengan 10⁻⁵, maka pH campuran tersebut sebesar berapa? Maka kalau kita lihat di sini, kita mau buat dulu nih reaksinya. Kalau misalkan NH4OH ditambahkan dengan HCl, maka akan jadi NH4Cl plus H2O. Nah, seperti ini. Kita buat di sini nanti ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang. Jadi kita buat gini. Mula-mula ini kita cari mol masing-masing. Jadi kalau kita mau nyari mol dari NH4OH, ya tinggal kalikan volum dan molaritasnya. Volumenya 100, kita buat di sini 100 ml dikali dengan 0,1 molar, 0,1 molar. Sehingga hasilnya ini dicoret sama ini 10 milimol untuk NH4OH, kita tulis di sini 10. Oke, kalau kita mau buat mol HCl, berarti kita buat di sini mol HCl, rumusnya sama, volum kali molar. Volumenya 50, molarnya 0,1. 50 kali 0,1. Coret ini sama ini jadi 5 milimol. Kita taruh di sini 5 milimol. Ini belum terbentuk nih pada saat mula-mula. Nah, pada saat reaksi ini 1 NH4OH itu 10 milimol, 1 HCl ini 5 milimol. Maka yang akan kita jadikan reaksi pembatasnya adalah yang mol yang jumlahnya paling kecil, karena nanti dia tepat habis bereaksi, lebih dulu habis ya bereaksi. Jadi karena di sini adalah yang lebih kecil 5, HCl itu kan 5, lebih kecil ya daripada NH4OH sebesar 10, maka patokannya adalah si HCl. Jadi kita tulis di sini 5. Ini karena koefisiennya 1 semua, maka yang bereaksi itu kita samakan dengan HCl. Ini pada saat bereaksi HCl berkurang 5. 1 patokannya HCl, berarti sama. Ini 5 juga. Ini 5 karena 1 koefisiennya tuh angka yang di depan sini. 5. Nanti misalnya kalau di sininya ada angka 2, berarti 2 kalinya. Berarti 2 kali 5 ya. Jadi 10 gitu. Oke, setelah itu ini adalah berkurang pada saat reaksi kiri yang berkurang, pada saat R kiri berkurang, produk bertambah. Nah, ini tinggal dijumlahkan ke bawah. Ini 5 milimol, ini habis, ini 5, ini 5. Nah, yang kita lihat adalah yang ini, mol ini dan mol ini. Ini adalah mol basa lemah. Nah, ini adalah mol garamnya. Sehingga ini akan masuk ke dalam penyangga. Penyangganya penyangga apa? Penyangga basa. Penyangga basa yang kita cari adalah OH-nya. Nanti kalau penyangga asam yang kita cari H plusnya. Rumusnya adalah ketetapan basa dikali mol basa dibagi mol garamnya. Ya. Nanti kalau misalnya di sini kamu nggak apal unsur-unsurnya, ini basa lemah atau basa kuat, asam lemah atau basa kuat. Nah, ini tinggal kalau misalnya biasanya nih umumnya untuk penyangga yang sifatnya basa, biasanya yang diketahui Kb, ketetapan basanya. Kalau penyangga asam biasanya diketahuinya Ka. Ingat ya, nanti mol yang tersisa ada 2 nih. Kita tidak lihat airnya ya. Jadi ada basa dan garam. Nanti kalau penyangga asam, mol asam dan mol garam. Oke, ini tinggal kita masukin. Jadi kita masukkan di sini ketetapan basanya sebesar 10⁻⁵. 10⁻⁵ ini 5, ini 5 milimol begini per 5 milimol juga, mol garamnya sama. Ini tinggal, nah ini 1 ya. Jadi sisa bisa kita tulis di sini sama dengan 10⁻⁵. Dari OH- biasa kita langsung ke POH. POH rumusnya min log konsentrasi OH-. Nah, ini tinggal kita masukkan min log seperti biasa 10⁻⁵. Caranya gimana? Langsung aja nih, karena ini lognya 10, cuma 10 tuh nggak ditulis di sini ya. Jadi langsung kalikan aja ke sini. -5 dikali min jadi 5 ya.
karena ini sebenarnya 10 ya, basisnya 10. Setelah itu pH sama dengan ketetapan air, yaitu 14 dikurang pOH. Ya ini pKw ya, 14. Berarti 14 dikurang pOH-nya 5, jadi pH-nya adalah 9. Karena kalau basa kan memang di atas 7, jadi 9 itu benar ya. Jadi kalau di bawah 7 itu berarti asam. Jadi yang 9 itu yang E.